Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ali Saputra Jaya. Saya dari kelas 21, kelas AK21E, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, pada sesi pembelajaran 4 ini, bab 4 mengenai materi Completing the Accounting Cycle, bab 4 atau penyelesaian siklus akuntansi. Sampai ke laporan keuangan. Nah, bentuknya seperti ini, bentuk tabelnya. Nah, disusun dari neraca lajur, disusun dari jurnal umum. Akun diurutkan berdasarkan urutan berikut: aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. Ekuitas pemiliknya ini, ekuitas pemiliknya. Untuk tabelnya seperti ini. Lanjut. Ayat jurnal penyesuaian dimasukkan di sini. Dua kemungkinan: tangguhan saldo saat ini diubah, akrual informasi baru dimasukkan, sama tabel debit kredit. Dan neraca saldo setelah penyesuaian. Penyesuaian digabungkan dengan neraca saldo. Saldo akun sekarang sudah disesuaikan. Ini setelah dijumlahkan antara neraca saldo dan neraca penyesuaian. Lanjut, ini bentuknya neraca lajur untuk 2 bulan yang berakhir pada 31 Desember 2005. Ini tampilan neraca saldo sebelum penyesuaian. Ya, belum ada di sini, belum ada, kosong, masih kosong. Di jurnal penyesuaiannya, akun perlengkapan memiliki saldo debit sebesar 2000. Perhitungan basic atas perlengkapan yang dilakukan pada akhir periode menunjukkan bahwa perlengkapan yang masih tersisa 760. Dengan demikian, perlengkapan senilai 1240 digunakan selama periode 2 bulan tersebut. Jadi, jurnal penyesuaiannya dicatat di perlengkapan yang sudah dipakai senilai 1240, dicatat di kredit karena sudah dipakai. Nah, dengan beban perlengkapannya juga bertambah senilai sama 1240, 1240 sama. Jadi perlengkapannya juga berkurang dan beban perlengkapan juga bertambah. Ini maksudnya di perlengkapan di kredit, beban perlengkapan di debit. Lanjut. Akun asuransi dibayar di muka memiliki saldo debit sebesar 2.400 yang merupakan pembayaran di muka untuk asuransi selama 24 bulan. Mulai dari tanggal 1 Desember, berarti beban asuransi untuk bulan ini adalah sebesar 100. Nah, kenapa 100? Karena di saldo debit sebesar 2.400 ini untuk pembayaran selama 24 bulan. Jadi 2.400 bagi 24. Nah, ini masuk ke asuransi dibayar di muka, di kredit 100, dan beban asuransi di debit 100. Aku ditambahkan sesuai kebutuhan karena ini untuk 1 bulan. C. Akun sewa diterima di muka memiliki saldo kredit sebesar 360 yang merupakan penerimaan atas sewa selama 3 bulan mulai tanggal 1 Desember, berarti pendapatan sewa untuk bulan Desember adalah sebesar 120. Untuk saldonya sini debit, sewa 120 di debit, pendapatan sewa di kredit 120. Dan upah yang terutang tapi belum dibayarkan pada akhir bulan Desember totalnya adalah sebesar 250. Dengan beban upah, ada utang upah. Pendapatannya yang sudah diperoleh pada akhir bulan Desember namun belum dicatat totalnya ada sebesar 500.
200 pendapatan jasa, berhutang usaha karena sudah dibayarkan, pendapatan jasa di kredit, jadi pendapatan jasa di debit. Nah, penyusutan data tingkatan untuk bulan Desember adalah sebesar 50. Nah, beban penyusutan di debit 50 dan akumulasi penyusutan di debit 50. Nah, agar Anda lebih banyak uang, jadi laporan tidak lagi ditampilkan. Ini hapus saja. Lanjut, ditotalkan dan ditutup. Kemudian kolom neraca saldo sebelum penyesuaian dan kolom penyesuaian digabungkan untuk menentukan jumlah yang akan ditampilkan neraca saldo setelah penyesuaian. Ini tampilannya nih. Nah, ini saldo-saldo setelah disesuaikan. Saldo-saldo ini di neraca saldo ini, yang ini, kalau misalkan tidak ada pasangannya, langsung saja dipindahkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Langsung pindah di sini. Misalkan di sini debit jadi bertambah. Kalau misalkan di sininya debit, di sini kredit dikurangi, sama saja seperti itu pun sebaliknya. Di sini kredit, di sini debit, berarti dikurangi. Misalnya di sini kredit, di sini kredit, berarti ditambah. Itulah, dan seterusnya semua ini seterusnya. Lanjut di laporan laba rugi. Saldo pendapatan dan beban di kolom neraca saldo setelah penyesuaian dicatat juga ke kolom laporan laba rugi. Laporan laba rugi dan neraca dan setelah laporan laba rugi ada kolom neraca saldo aset, kewajiban, ekuitas pemilik dan penarikan di dalam neraca saldo setelah penyesuaian dicatat juga ke kolom neraca agar dapat menunjukkan kolom laba rugi dan neraca kolom neraca saldo yang ditampilkan. Oke. Nah, ini tampilan. Langsung ke neraca saldo setelah penyesuaian. Kita akan menggunakan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini tampilan ketika sudah dipindah-pindahkan. Dan laporan laba rugi terdiri dari akun pendapatan dan akun beban-beban saja. Sedangkan neraca saldo dari kas, utang, itu yang bukan dari laporan laba rugi pindahkan ke neraca. Simpelnya gitu. Ini simpelnya yang di laba, yang tidak termasuk laba rugi masuknya ke neraca. Oke. Jumlahkan totalnya. Sudah penyesuaian dan kita lihat hasilnya nih. Nggak balance, tidak balance karena kita belum lihat ini rugi atau laba, untung, selisih antara. Dan total kolom kredit di laporan laba rugi adalah laba atau rugi bersih untuk periode tersebut. Nah, ketika dilihat, ini laporan laba rugi neraca. Nah, ini laporan laba ruginya yang tadi gak balance. Nah, karena di sini bertambahnya di sisi di laba ruginya di debit dan di neraca di kredit berjauh-jauhan. Jadi ini disebut laba. Kalau misalkan yang bertambahnya di sisi ini dan di sini berarti itu rugi. Dan nah, pada tugas pembelajaran 4 ini adalah jawabannya. Tahap-tahap dalam siklus akuntansi susunan urutan yang tepat dengan memberikan nomor 1 sampai 9 pada garis kosong berikut ini dengan asumsi neraca lajur tidak dibuat. 1. Menganalisa bukti transaksi bisnis. 2. Membuat jurnal transaksi. 3. Memposting ke buku besar. 4. Menyusun neraca saldo. 5. Membuat dan membukukan jurnal penyesuaian. 6. Menyusun neraca saldo disesuaikan. 7. Menyusun laporan keuangan. 8. Jurnal membukukan ayat jurnal penutupan. 9. Menyusun neraca saldo setelah penutupan. Kita langsung ke contoh soal.
dari mengumpulkan bukti transaksi, saya membuat 5 contoh soal. Nomor 1, tanggal 5 Januari 2020 Pak Heri melakukan investasi ke perusahaan PT ASEAN Jaya senilai 500 juta. Analisisnya, setoran awal investasi menjadikan harta perusahaan kemudian bertambah berupa kas 500 juta di debit. Artinya modal Pak Heri bertambah menjadi 500 juta di sisi kredit. Tabelnya seperti ini. Nah, kasnya bertambah pada kolom kredit dan modal awal juga 500 juta di kolom kredit. Nah, bertambah. Contoh kedua, tanggal 1 Januari 2020 dibayarkan uang senilai 20 juta untuk keperluan sewa kantor 1 tahun. Analisisnya, harta perusahaan kas berkurang senilai 20 juta. Kredit untuk bayar sewa perusahaan memiliki aset yang berupa sewa dibayar di muka senilai 20 juta debit. Tabelnya, sewa dibayar di muka 20 juta di debit dan kasnya di kredit 20 juta, berkurang kasnya karena untuk membayar sewa kantor. Contoh ketiga, tanggal 15 Januari 2020 memberi peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta. Analisis, aset perusahaan masing-masing peralatan bertambah senilai 10 juta dan perlengkapan senilai 5 juta, namun aset kas perusahaan berkurang senilai 15 juta. Dan inilah tabelnya, peralatan 10 juta di debit, perlengkapan 5 juta di debit, ini bertambah, dan kas perusahaan 15 juta berkurang. Lanjut ke nomor 4. Pada tanggal 20 Januari 2020 menerima pendapatan tunai dari penjualan senilai 10 juta. Ini menerima pendapatan 10 juta ya. Identifikasi, laba dari penjualan menjadikan pendapatan bertambah di sisi kredit senilai 10 juta. Aset perusahaan kas bertambah senilai 10 juta. Ini tabelnya, kas bertambah 10 juta dan pendapatan berkurang 10 juta. Maksudnya jadi masuk ke kas ini. Lanjut nomor 5. Tanggal 31 Januari tahun 2020 membayar gaji pegawai Januari senilai 20 juta. Identifikasi, beban gaji 25 juta di 25 juta ini. 25 juta ini. 25 juta. Dan identifikasi transaksinya, beban gaji 25 juta di debit, sementara aset perusahaan kas berkurang senilai 25 juta pula di kolom kredit. Dan tabelnya seperti ini. Beban gaji di debit, kas di kredit karena berkurang untuk membayar gaji karyawan. Dan totalnya ada 570 juta rupiah. Totalnya sama, jadi balance antara debit dan kreditnya balance. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya untuk presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.